Demonstrasi konseptual pada modul 1.4, kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berikut merupakan ciri-ciri restitusi. Tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti menanyakan alasan. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai seperti langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pagi Keisha. Pagi Pak. Tadi Keisha terlambat masuk kelas ya? Karena terburu-buru, akhirnya Keisha tidak membawa tugas buku matematika. Iya Pak Guru. Iya, tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk juga dengan Pak Guru. Tapi, kita bisa mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, pasti Keisha punya alasan kenapa Keisha terlambat sehingga lupa membawa buku tugas matematika. Maaf Pak, saya semalam tidur terlalu malam sehingga Keisha bangun kesiangan dan tidak membereskan buku-buku sehabis belajar. Baik, sekarang Keisha dan Pak Guru sudah tahu alasan mengapa Keisha terlambat, yaitu karena tidur terlalu malam. Tugas Keisha sebagai pelajar adalah belajar. Untuk itu, Keisha harus memperhatikan jam belajar Keisha. Jangan terlalu malam, maksimal jam 9 Keisha sudah tidur. Selain itu, selesai belajar, Keisha jangan lupa merapikan buku-buku dengan melihat jadwal pelajaran, sehingga tidak ada buku yang tertinggal. Keisha ingat tidak, waktu bulan Juli, kita pernah membuat kesepakatan kelas. Apa saja ya kesepakatan kelas itu? Ingat Pak, datang tepat waktu, mengerjakan tugas atau PR, dan melaksanakan piket Pak Guru. Pinter. Jadi,
Kesepakatan kelas itu harus kita laksanakan dengan sepenuh hati dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, sekarang apa yang akan dilakukan Keisha untuk memperbaiki kesalahan Keisha? Keisha akan memperhatikan jam tidur dan sehabis belajar Keisha akan membereskan buku terlebih dahulu. Baik, semoga Keisha dapat memperbaiki kesalahannya ya. Oh iya, setiap orang itu kan pasti punya cita-cita. Kalau Pak Guru boleh tahu, cita-cita Keisha apa sih? Cita-cita Keisha jadi guru, Pak. Wah, bagus sekali cita-cita Keisha. Tetap semangat, rajin belajar, disiplin, dan berprestasi untuk meraih cita-cita Terima Keisha. kasih Pak Guru. Keisha tidak akan mengulangi kesalahan Keisha lagi. Sama-sama, sekarang Keisha boleh kembali ke kelas lagi ya. Baik, Pak Guru. Selamat pagi Rakila. Pagi, Pak. Rakila, tadi Rehan datang ke Pak Guru. Dia bercerita bahwa Rakila sudah 2 kali tidak melaksanakan piket kelas. Apa benar seperti itu? Iya, Pak. Rakila minta maaf, tapi cuma sekali Rakila tidak melaksanakan piket. Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan Pak Guru. Namun, di setiap kegiatan dan tindakan yang kita lakukan, pasti ada alasannya. Nah, sekarang Pak Guru ingin tanya, mengapa Rakila tidak melaksanakan piket kelas? Kemarin Rakila tidak melaksanakan piket karena sudah ada janji dengan teman ingin bermain bersama. Nah, sekarang Pak Guru jadi tahu alasan mengapa Rakila tidak melaksanakan tugas piket. Rakila boleh main dengan teman Rakila asalkan sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab Rakila. Salah satunya adalah tugas piket. Bukankah di bulan Juli kita pernah membuat kesepakatan kelas? Masih ingatkah Rakila? Coba, kesepakatan kelas apa saja yang pernah kita buat? Ingat Pak, melaksanakan piket kelas, datang tepat waktu, mengerjakan tugas atau PR. Kesepakatan kelas yang pernah kita buat tentunya harus dilaksanakan sepenuh hati dan rasa tanggung jawab. Nah, sekarang apa yang akan dilakukan Rakila untuk memperbaiki kesalahan Rakila? Rakila akan melaksanakan piket kelas sesuai jadwal dan penuh tanggung jawab Pak Guru. Baik, Pak Guru percaya bahwa Rakila adalah anak yang pintar, bertanggung jawab, dan disiplin. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, jika sudah besar, Rakila mau jadi apa sih? Cita-cita Rakila ingin menjadi pemain bola, Pak. Wah, hebat sekali cita-cita Rakila. Tetap semangat belajar, disiplin, dan raih prestasi agar cita-cita Rakila tercapai. Sekarang, silakan Rakila boleh kembali ke kelas. Terima kasih Pak, Rakila tidak akan mengulangi kesalahan Rakila lagi. Sama-sama, sekarang Rakila boleh kembali ke kelas lagi ya. Baik Pak Guru.